Jadi kalau ada LGBT ketemu sama psikolog misalnya, mereka akan bilang you are okay, gitu loh. To have that different orientation. Nah, LGBT juga sama, gitu loh. Ada di setiap kita. Kita mesti percaya bahwa kita menerima, nanti Tuhan yang merubah. Kalau kita pengen merubah, kita main-main jadi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di acara yang luar biasa yaitu NDC Podcast. Dan hari ini saudara kita akan membahas sebuah topik yang menarik, interesting, mengenai LGBT. Ya. Dan judulnya adalah Kasih Tuhan di Tengah Identitas yang Rumit. Dan pada hari ini saudara telah hadir bersama dengan kita semua seorang hamba Tuhan yang luar biasa, gaspol, terkenal dan keren. Langsung saja kita sambut Pastor Jesse Lantang. Hai Jer. Shalom brother. Thank you so much for Thanks for having me here. By the way, sebelum kita memulai berbincang-bincang, kita mau kenal lebih dalam lagi nih sama Pastor Jesse yang sekarang disebut Pastor Pedal. Seberapa sering main pedal, Bos? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Lutut aman? Lutut aman sih so far. Aman ya? Aman. Usianya berapa, Pastor? This year I'm going to be 53. So you are 53 years old. Nah, Yeah. kalau Pastor Billy itu adik atau koko? Koko. Oh, Pastor Billy older than you? Older. Oke. Yeah. Umur 53. Terus anak udah berapa? 2. Pastor 2. Angel dan Pangeran. Angel dan Pangeran ya. Umur 27 sama 24. Yang Angel nomor 1. Ya. Pangeran umur 24. 4. Yang artis yang mana? Pangeran. Pangerannya ya. Kalau Angel itu Producer. profesional. Yeah. Oh, producer. Producer. Movie? Music and movie. Wow. Ya. Keren banget. Ya. Keren banget. Wah, dan banyak yang saudara nggak tahu, Pastor Jesse sama saya udah brother. Karena kita berdua itu pencinta fans sepak bola yang bernama Arsenal. Yes. We are Gunners yang sejati. Gunners. Dan ya, anyway, thank you sekali lagi for You're coming welcome. here. You're very welcome. Kita akan membahas mengenai LGBT nih, Pastor nih. Nah, saya mau membahas dulu. Dulu kan kita tahunya LGBT. Ya. Nah, bahkan aku juga punya banyak anak youth yang bertanya LGBT itu apa sih? Tetapi sekarang udah berkembang. Ada yang bilang sampai LGBTQIA+. Nah, Ya. itu apa sih? Singkatannya apa sih? Pastor tahu gak sih? Ya, Q kan queuing intersex sama aseksual. Wah, enlighten us. yeah. Enlighten us. What's Q? Q itu queuing, jadi orang yang masih wondering, saya ini ke sesama jenis apa enggak, atau dua-duanya, jadi queuing. Jadi kayaknya we give you time to think, gitu loh. Oke. Jadi lo bisa ada di antrean itu, seperti Oke. itu. Ya. Wah, Jadi- queuing itu artinya tuh? Iya, jadi udah begitu modelnya. Oke. Gitu. Terus Oke. ya intersex, aseksual sama plus itu masih ya gender, pengertian orang masih bingung dengan gendernya segala macam. Seperti itulah. Tapi yang paling populer sih LGBT ya. LGBT itu paling populer. Itu cuman kembangan-kembangan aja. Oke. Yang lainnya. Pastor Jesse juga melayani banyak orang yang LGBTQ. Yes. Banyak ya? Yes. Sebenarnya bukan melayani ya. Saya cuma jadi teman aja buat mereka. Oke, bukan Ya. melayani ya. Jadi Bukan. teman aja. Jadi teman aja buat mereka. Seperti itu, mempersiapkan ruang gagal, Oke. mempersiapkan safety net lah, Oke. orang-orang sekarang bilang, untuk orang-orang seperti ini, Oke. gitu. Menurut Pastor Jesse, kenapa sekarang banyak orang di sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan keluarga mulai banyak yang ngaku, dulu kan tabu. Ya, Kenapa makin banyak orang terbuka dan come out gitu? ya. Karena begini, di ilmu psikologi itu ada Bible-nya, namanya APA, Oke. Bible yang dikeluarkan oleh APA, Oke. American Psychiatrist Association. Alright. Ya, APA. Mereka yang mengeluarkan kayak Bible buat psikologi, namanya DSM. Ya, Diagnose, Strategic, and
M-nya gue lupa ya, M-nya apa gitu, for mental disorders, Oke. DSM gitu loh. DSM ini sekarang sudah sampai direvisi sampai ke yang kelima DSM, karena ilmu psikologi kan berubah terus. Oke. Nah, DSM yang ketiga kalau nggak salah tahun 1973 itu sudah mengeluarkan LGBT Ya. dari mental disorder. Oh really? Yes. Oke. Jadi LGBT sudah tidak dianggap lagi orang yang mengalami gangguan mental. Wow. Kayak begitu. Jadi kalau ada LGBT ketemu sama psikolog misalnya, mereka akan bilang you are okay. Gitu loh. To have that different orientation. Oke. Ya, you are okay. Karena apa? Acuannya dari DSM itu. Oke. Bible-nya para psikolog. Oke. Ya, yang sekarang sudah direvisi sampai yang kelima. Nah, itu udah nggak ada lagi. Nah, DSM 1 dan kedua masih dikatakan bahwa LGBT itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental. Oke. Nah, bayangin kalau Bible-nya mereka sudah menormalisasi. Oke. Nah, makanya kesini-sini banyak orang mulai open Ya. dan mengatakan I'm okay, saya dari lahir udah begini, Ya. dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau lihat dari angle spiritual, nggak kayak begitu kan? Ya, betul. Karena Tuhan tuh nggak pernah salah. Betul. Tuhan menciptakan cuman pria dan wanita. Iya, betul. Gitu aja. Menurut Pastor Jesse ini tuh pencarian identitas, ini LGBTQ++ ini tuh pencarian identitas atau luka yang belum selesai sebenarnya? Jadi gini, LGBT kalau dari sudut pandang saya Ya. itu kayak cancer. Oke. Cancer tuh sebabnya apa sampai sekarang belum ada yang tahu. Cancer penyebabnya apa? Tapi ada triggernya. Betul. Karena setiap kita ada sel cancer kan. Ya. Nah, LGBT juga sama. Gitu loh. Ada di setiap kita. Oke. Sel itu. Bukan sel, Bukan tapi sel apa namanya? tapi apa ya? Kecenderungan. Kecenderungan itu ada di setiap kita. Ada. Bayangin orang bisa jadi seperti itu berarti ada kecenderungannya dong. Oke. Nah, itu biasanya triggernya apa? Oke. Nah, mostly misalnya cancer, mostly katanya makanan Oke. yang men-trigger cancer. Oke. LGBT di Indonesia yang kebanyakan ketemu sama saya, Ya. itu adalah faktor ketiadaan ayah. Oke. Tapi apakah ini dijadikan teori bahwa LGBT pasti orang-orang fatherless? Nggak juga kan? Karena ini mirip sama cancer. Salah satu triggernya aja. Salah satu triggernya nih Alright. fatherless. Alright. Yang saya ketemu di banyak provinsi di Indonesia. Alright. Itu karena faktor ketiadaan ayah. Ayahnya ada tapi nggak berfungsi. Oke. Seperti itu. Ayahnya cari duit tapi ternyata nggak pernah peluk anaknya. Ayahnya nyiapin ini itu dan lain sebagainya tetapi anak perempuannya dipukulin tiap hari. Oke. Dan seterusnya. Oke. Nah, kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget. Oke. Yang nggak sampai ke surface, cuman di, Ya, ya. cuman Understand. orang keluarga aja yang tahu gitu loh. Oke. Jadi faktor itu Oke. yang saya sering temukan. Jadi salah satu trigger yang sering ditemukan oleh Pastor Jesse itu adalah fatherless ini ya. Fatherless. Jadi mungkin pencarian identitas mungkin juga ya. Ya. Mungkin juga luka yang belum selesai, tetapi salah satu triggernya aja ya. Jadi Ya. ada banyak trigger ya. Ya. Selain fatherless, apa lagi Pastor yang sering Pastor lu gue ya, lu gue yang Iya, lu sering ini. yang gue sering lihat sih sebenarnya selain pola asuh itu lingkungan. Oke. Jadi salah pergaulan, salah nyebur salah kamar gitu loh. Teman-temannya gitu ya. Teman-temannya gitu loh. Jadi dua ini faktor yang sering gue temukan di lapangan kalau ketemu sama orang-orang model kayak begini. Tapi yang paling banyak again fatherless. Karena Ibu Khofifah waktu jadi Menteri Sosial kan udah ngomong. Oke. Indonesia negara darurat fatherless nomor 3 terbesar di dunia. That's crazy ya. Crazy. That's crazy. Crazy. Karena kulturnya orang Indonesia kan gitu. Kalau cowok sama cewek menikah, selalu suaminya ngomong, lo ngurusin anak-anak ya, gue yang cari duit. Ya. Jadi akhirnya anak-anak mau ngomong sama bokap, mesti lewat nyokap. Itu udah fatherless. Betul sih. Itu udah fatherless. Bokap dateng, anak-anak ngibrit ke kamar, itu udah fatherless. Oke, betul. Bokap masih batuk, kita di kamar, kita males keluar kamar. Betul. Indonesia banget itu. Iya. Dan itu udah kultur tanpa kita sadari. Kultur fatherless Iya, tuh iya. kuat banget di Indonesia. Iya, iya. Kayak begitu. Bapaknya sih ada, cuma nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Wow. Jadi itu termasuk fatherless ya? Fatherless. Iya, iya, iya. Apakah peran media sosial dan pop culture dalam menciptakan normalisasi ini? Ada hubungannya nggak dengan pop culture, dengan media sosial, dengan orang semakin terbuka menurut Pastor Jesse? Pasti karena berangkat dari APA itu. Ya, association di Amerika ini yang ngeluarin Bible tadi. Ya, karena mereka mengeluarkan buku itu dan menormalisasi,
Akhirnya para psikolog mulai muncul di sosial media, mulai ngonten dan lain sebagainya. Jadi orang-orang pikir, oh ini oke kok gitu. Ini oke, tapi are you really okay? Gitu, itu kan pertanyaannya kan. Orang yang cancer bisa aja bilang I'm okay kok, tapi ternyata he is sick atau she is sick gitu loh. Nah orang LGBT juga sama sebenarnya. Jadi pasti ada gangguan di mental. Gue percaya banget. Iya. Sekarang kan makin banyak nih. Mungkin lewat culture, lewat tadi Bible-nya. Itu orang-orang terbuka. Bahkan artis-artis ya udah mulai terbuka. Artis-artis yang saya suka. Mungkin pemain bola juga termasuk sekarang. Kalau kita punya teman nih, Pastor. Terbuka sebagai LGBT. Apa respon pertama yang seharusnya kita tunjukkan? Acceptance. Ya. Bukan normalisasi tapi acceptance. Karena bisa di-elaborate gak coba? Oke, jadi begini. Yang gue praktekkan selama ini, gue mempraktekkan ruang gagal. Namanya ruang gagal, itu ada perabotan. Perabotan pertama namanya penerimaan. That's the most beautiful reception yang kita bisa kasih ke pendosa manapun, termasuk LGBT. Gitu. Menerima. Kita mesti percaya bahwa kita menerima, nanti Tuhan yang merubah. Kalau kita pengen merubah, kita main-main jadi Tuhan. Tugas kita menerima. Karena ini kan orientasi kan. Mungkin perilaku bisa stop. Kita kasih ayat, kita muridin, mereka bisa stop. Betul. Tapi yang namanya orientation itu cuma Tuhan yang bisa pulihkan. Ya kan? Orientation misalnya dia masuk ke mall gitu, dia udah cinta Tuhan nih. Ada cowok sama cewek, matanya pasti ke cowok duluan. Gitu. Matanya pasti ke yang sejenis duluan. Gitu ya. Begitu. Itu orientation. Kita mau rubah nggak bisa. Cuman Tuhan yang bisa rubah itu. Jadi tugas kita adalah accept, bukan normalisasi ya, beda. Dan yang kedua, perabotan kedua adalah kita harus temenin mereka. Kita harus jadi steward buat mereka. Kayak pramugari nemenin orang dari take off sampai landing. Kita nemenin nggak? Misalnya mereka ketahuan, misalnya nih ada kasus di gereja ketahuan. Terus didisiplin gitu. Didisiplin tanpa ditemenin, itu percuma. Itu akan membuat orang itu makin terluka. Kita temenin nggak leader-leader gerejanya? Maksudnya, lo didisiplin, besok nggak melayani lagi, tapi besok lo lan sama gue ya. Lusa lo ngopi sama gue ya. Kayak begitu gitu loh. Itu pendampingan itu powerful banget pendampingan. Pendampingan itu power. Itu yang merubah konsep konseling gue hari ini. Gue sekarang cuma mau dampingin orang, bukan guruin orang. Gitu loh. Mendampingi mereka. Lalu yang ketiga adalah tukeran POV. Orang kalau gagal, biasanya POV-nya adalah Tuhan hukum gue. Tuhan lagi marah sama gue. POV-nya kayak gitu. Nah tukeran di ruang gagal, tukeran. Enggak kok, Tuhan sayang sama lo. Tuhan tetap sayang sama lo. Sampai dia POV-nya berubah. Orang kalau POV-nya berubah, yang keempat, dia akan punya the power of dialing. The power of dialing tuh kulturnya orang Amerika kalau ada emergency, mereka dialing 911. Nah kita nih kalau lagi dipanggil sama trauma, dialing kita kemana? Nah kalau POV kita lemah, kita akan balik lagi, kita akan dialing our past, our masa lalu. Kalau POV kita lemah, that's the power of dialing. Dan the power of dialing tuh nggak cuma di trauma aja ya, di keuangan ada, segala macam gitu loh. Kayak misalnya, gue suka nabung misalnya. Tapi kalau Jepang tiba-tiba ada promo, gue biasanya the power of dialing uang gue tuh keluar ke sana biasanya. Kalau Jepang ada promo, ada tiket murah segala macam. Contoh kayak begitu. Nah, trauma juga sama. Trauma tuh waktu manggil kita, karena iblis kan nggak tinggal diem. Dia selalu akan manggil kita. Dia manggil kita dengan trauma, dia nuduh. Dialing kita kemana sekarang? Balik ke situ, atau kita punya POV yang berubah, jadi dialing kita ke firman Tuhan misalnya. Dialing kita misalnya ke teman-teman baik, ke komunitas. Nah ini perlu the power of dialing. Dan yang kelima di ruang gagal namanya alignment. Alignment itu istilah bengkel, spuring sama balancing. Mobil abis di spuring dan balancing, setahun lagi balik lagi. Jadi kalau balik lagi, mulai lagi disambut reception. Hai, kita kalau ke bengkel nggak pernah montirnya cemberutin kita. Pak kok balik lagi? Nggak mungkin montirnya gituin kita. Nah kita orang Kristen gitu nggak sih? Maksudnya waktu nih orang kepleset lagi misalnya, kita sambut dia lagi nggak sih? That's good. Ya, kita sambut lagi dari nomor 1 lagi, mulai lagi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, mulai lagi. That's good. Sampai orang ini benar-benar berubah total, dan bukan kita yang rubah. Kita cuman
membuka praktek ruang gagal namanya. Ya. Kayak begitu. Oh, that's so good ya. Tapi it's a long game ya, Pastor, berarti ya? It's a long game. It's a long game. Karena gini, kita sama LGBT, sama siapapun, sama orang yang berdosa, kita nggak bisa kasih deadline. Ya, Kita bukan showroom soalnya. betul. Kita bengkel. Ya. Gitu. Jadi waktu orang dikasih deadline, lo berubah dalam 3 bulan ya. Ya. Ya bisa sih berubah tapi ditempel-tempel. Ya. Kayak showroom. Nggak jadi mobil yang tangguh gitu dimanapun karena udah bener semua dibenerin gitu loh. Nggak begitu. Saya mau kembali kepada yang pertama tadi, acceptance. Ya. Apa yang menjadi garis? How far should we accept? Apakah kita menerima semuanya, termasuk kecenderungannya, orientasinya, atau ada batasan tertentu? Atau semua kita terima? Kita angle-nya Yesus aja. Yesus itu nggak ada border waktu menerima pendosa. Ya. Sampai dia dibilang sahabat orang berdosa. Oke. Gitu. Sampai dia di Matius 9 tuh waktu dia ngumpul sama pemungut cukai, itu bukan kebaktian kan, itu lagi party pasti. Tapi Yesus ada di situ. Sampai orang-orang bingung, kok guru kamu kok ada di situ gitu loh. Nah, ya kita bukan Yesus ya, tapi kita bisa pelajari semua yang dibuat oleh Yesus. Jadi ternyata no border Yesus, siapapun welcome, everyone is welcome. Jadi nggak ada syarat gitu yang lo gini, lo dosa lo kayaknya masih aman nih kayaknya. Gue terima lo deh gitu. Nah gitu loh. Kecuali orang ini udah ketahuan, ke-diagnose sama kita misalnya NPD misalnya. Dia mau mecah belah NPD. Nah itu game yang lain. Karena sama orang-orang NPD kita mesti set border dengan tegas. Kayak gitu. Mungkin tipsnya cuma satu ya, kita mesti sadar kita orang berdosa juga. Kalau kita udah punya belief system yang mengatakan gue lebih benar dari lo, oh ini ngeri banget. Let's go back to the Bible. Kita mesti punya prinsip bahwa itu tidak berkenan di mata Tuhan. Gitu. Tapi apakah kita mengasihi mereka? Yes, kita mengasihi mereka. Menerima mereka? Yes. Tapi normalisasi no.